Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Octavia dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi manajemen rumah sakit. Studi kasus pada RSUD Kota Tasikmalaya. Framework COVID-41. Framework COVID-41 adalah COVID mengintegrasikan praktek-praktek yang baik dalam mengelola teknologi informasi dan menyediakan kerangka kerja untuk tata kelola TI yang dapat membantu pemahaman dan pengelolaan risiko serta memperoleh keuntungan terkait dengan TI. Adapun keuntungan yang diperoleh dari penerapan COVID-41 diantaranya 1. Penyelarasan yang lebih baik berdasarkan pada fokus bisnis. 2. Dapat dipahami oleh manajemen tentang hal yang dilakukan TI. 3. Tanggung jawab dan kepemilikan yang jelas didasarkan pada orientasi proses. 4. Dapat diterima secara umum di antara pihak ketiga dan pembuat aturan. 5. Berbagi pemahaman di antara pihak yang berkepentingan didasarkan pada sebuah bahasa yang sama. 6. Pemenuhan kebutuhan atau sebagai pelengkap bagi COSO untuk lingkungan kendali TI. Karakteristik. Adapun karakteristik utama framework COVID-41 adalah 1. Fokus bisnis. Kebutuhan bisnis tercermin dengan adanya kebutuhan informasi. Informasi itu sendiri perlu memenuhi kriteria kontrol tertentu guna mencapai objektif bisnis. Kriteria untuk informasi sebagaimana dikemukakan COVID-41 adalah A. Efektivitas, berhubungan dengan informasi yang relevan dan berhubungan pada proses bisnis seperti halnya disampaikan dengan suatu cara yang tepat waktu, benar, konsisten, dan mudah digunakan. B. Efisiensi, berhubungan dengan ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya secara optimal. C. Confidentiality, berhubungan dengan pengamanan informasi yang sensitif dari penyingkapan yang tidak sah. D. Integrity, berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan informasi seperti halnya bahasannya menurut nilai dan harapan bisnis. E. Availability, berhubungan dengan ketersediaan informasi pada saat diperlukan oleh proses bisnis saat ini dan mendatang. Ini juga berhubungan dengan pengamanan sumber daya yang perlu dan kemampuan yang berkaitan. F. Compliance, berhubungan dengan kepatuhan pada hukum, regulasi, perjanjian kontrak di mana proses bisnis adalah pokok, yaitu kriteria bisnis dikenakan secara eksternal seperti halnya kebijakan internal. G. Reliability, berhubungan dengan ketentuan informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan entitas dan menjalankan fiduciarinya dan tanggung jawab tata kelola. 2. Orientasi proses. Aktivitas TI dalam COVID didefinisikan ke dalam model proses yang dikelompokkan ke dalam 4 domain, yaitu Plan and Organize atau PO, mencakup strategi dan taktik, perhatian pada identifikasi cara TI dapat berkontribusi pada pencapaian objektif bisnis. B. Acquire and Implement atau AI, merealisasikan strategi TI yang sudah direncanakan beserta solusi TI yang diperoleh, diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi. C. Deliver and Support atau DS, domain ini menitik beratkan pada penyampaian layanan sesungguhnya yang diperlukan. D. Monitor and Evaluate atau ME, seluruh proses TI perlu dilakukan pengawasan, penilaian, dan evaluasi secara berkala untuk memastikan proses TI dapat berjalan dengan baik. 3. Berbasis kontrol. COVID
mendefinisikan kebijakan, prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan jaminan yang dapat diterima bahwa tujuan bisnis dapat tercapai dan kejadian yang tidak diharapkan dapat dicegah atau diketahui dan diperbaiki dalam suatu kontrol atau kendali. Agar tata kelola TI menjadi efektif, maka diperlukan penerapan kerangka kerja kontrol yang mencakup semua proses TI. Setiap proses TI yang terdapat pada COVID mempunyai tujuan kontrol tingkat tinggi dan Detailed Control Objective atau DCO. 4. Dikendalikan oleh pengukuran. Pemahaman terhadap status TI diperlukan bagi organisasi untuk kontrol mana yang perlu diberikan dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut, COVID memberikan A. Model kematangan yang memungkinkan pembandingan dan identifikasi kapabilitas yang diperlukan. B. Tujuan dan ukuran kinerja untuk proses TI. C. Tujuan aktivitas untuk memungkinkan kinerja proses yang efektif. Maturity Model. Model kematangan dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan persoalan yang ada dan bagaimana menentukan prioritas peningkatan. Penggunaan model kematangan yang dikembangkan untuk 34 proses TI memungkinkan manajemen dapat mengidentifikasi kinerja sesungguhnya organisasi di mana kondisi TI saat ini dan target peningkatan di mana kondisi TI yang diharapkan ke depannya. Tingkat kematangan COVID dimulai dari keadaan 0 atau tidak ada hingga 5 atau optimal. Penjelasan dari setiap tingkat kematangan COVID. Tingkat 0, non-eksisten atau tidak ada, merupakan posisi kematangan terendah di mana organisasi merasa tidak peduli terhadap pentingnya TI untuk dikelola secara baik oleh manajemen. Tingkat 1, initial atau inisialisasi, kondisi di mana organisasi secara reaktif melakukan implementasi TI sesuai dengan kebutuhan yang ada tanpa dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Tingkat 2, repeatable atau dapat diulang, kondisi di mana organisasi telah memiliki kebiasaan yang terpola untuk merencanakan dan mengelola IT governance dan dilakukan secara berulang-ulang secara reaktif, namun melibatkan prosedur dan dokumen formal. Tingkat 3, definite atau ditetapkan. Pada tahap ini, organisasi telah memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen IT governance tersosialisasikan dengan baik di seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Tingkat 4, managed atau diatur, merupakan kondisi di mana manajemen organisasi telah menerapkan sejumlah indikator pengukuran kinerja kuantitatif untuk memonitor dan mengukur efektivitas pelaksanaan manajemen IT governance. Proses diperbaiki terus-menerus dan terdapat perangkat bantu dan otomatisasi untuk pengawasan. Tingkat 5, optimised atau dioptimalisasi, merupakan level kematangan tertinggi organisasi dianggap telah mengimplementasikan tata kelola manajemen TI yang mengacu pada praktek terbaik. Perbaikan dilakukan terus-menerus sehingga proses telah mencapai level terbaik. Model Balanced Score Record. Balanced Score Record atau BSC dapat mengintegrasikan berbagai pandangan tentang perencanaan, implementasi, dan pengukuran strategi organisasi ke dalam 4 perspektif. Adapun 4 perspektif dalam BSC. Perspektif 1, pelanggan, mencapai misi dengan menyampaikan nilai kepada pelanggan. 2, keuangan, sukses secara finansial dengan menyampaikan nilai kepada pemegang saham.
3. Proses bisnis internal, memuaskan pemegang saham dan pelanggan dengan meningkatkan efisiensi dan keefektifan proses bisnis. 4. Pembelajaran dan pertumbuhan, mencapai visi dengan mempertahankan inovasi dan mengubah kapabilitas melalui perbaikan kontinu dan persiapan menghadapi masa depan. Jenis teknik pengumpulan data. Sumber data dan informasi penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tertentu dan dipilah berdasarkan jenis data yang diperlakukan. 1. Data primer. Teknik pengumpulan data primer dalam rangka pembentukan informasi mengenai objek penelitian ini dilakukan dengan 3 cara. 1. Observasi. Pengumpulan data dengan observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 2. Wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara penanya dan penjawab dengan menggunakan panduan. 3. Kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang berguna untuk memperoleh keterangan mengenai masalah pada penelitian. 2. Data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder dalam rangka pembentukan informasi mengenai objek penelitian ini dilakukan dengan 2 cara. 1. Studi pustaka. Metode pengumpulan data dengan mencari data kepustakaan yang menunjang kepustakaan tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, e-book, dan lain sebagainya. 2. Rencana strategis. Penjabaran rencana strategis RSUD Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tertentu dan yang telah ditentukan sehingga memudahkan dalam pengklasifikasian terhadap masalah yang diteliti. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.